Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, tinggallah sepasang suami istri bernama Andi dan Siti. Hidup mereka serba pas-pasan, bahkan untuk makan sehari-hari, mereka harus memutar otak agar cukup. Andi bekerja sebagai buruh serabutan, sementara Siti menjahit baju seadanya untuk para tetangga. Meski hidup susah, cinta mereka tak pernah pudar. Setiap pagi, Andi akan menyeduh teh hangat untuk Siti sebelum berangkat bekerja. Siti di sisi lain, selalu menyiapkan bekal sederhana untuk Andi, meskipun hanya berupa nasi dan sambal. Namun, kemiskinan bukan satu-satunya ujian mereka. Suatu hari, Siti jatuh sakit. Tubuhnya lemah, dan ia sering batuk-batuk. Andi khawatir karena ia tidak punya cukup uang untuk membawa Siti ke dokter. Dengan tekad bulat, Andi mulai bekerja lebih keras. Ia mengambil pekerjaan tambahan, mengangkut barang di pasar hingga larut malam. Tetapi, perjuangan Andi tetap tidak cukup. Suatu malam, saat Andi pulang dengan wajah lelah, ia menemukan Siti sedang menangis. "Aku hanya tidak ingin menjadi beban untukmu," katanya dengan suara lirih. Andi memeluk Siti erat. "Kita ini satu. Kalau kau sakit, aku juga sakit. Jangan pernah merasa menjadi beban. Kita akan melewati ini bersama, bagaimanapun caranya." Esok harinya, sebuah keajaiban kecil datang. Tetangga mereka, Pak Rudi, yang sering meminta Siti menjahit, datang membawa kabar baik. Ia memberitahu bahwa ada program bantuan kesehatan gratis dari pemerintah di kota mereka. Dengan segera, Andi membawa Siti ke klinik dan akhirnya Siti mendapatkan pengobatan yang ia butuhkan. Waktu berlalu, Siti mulai pulih. Kehidupan mereka tetap sederhana, tetapi cinta dan kebersamaan mereka semakin kuat. Mereka belajar bahwa meski hidup sulit, kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, melainkan dari kasih sayang, pengorbanan, dan harapan. Di malam yang sunyi, di bawah bintang-bintang yang bersinar terang, Andi menggenggam tangan Siti. "Kita mungkin miskin, tapi hati kita kaya dengan cinta," bisiknya. Dan Siti tersenyum, merasa bahwa ia adalah wanita paling beruntung di dunia, meski dalam keterbatasan. Cahaya kecil itu, cinta mereka, terus menyala meski gelap mencoba memadamkannya. Seiring waktu, meskipun cinta Andi dan Siti tetap kuat, beban hidup yang semakin berat mulai menguji kesabaran mereka. Hutang menumpuk, makanan semakin sulit didapat, dan pekerjaan Andi yang tidak menentu membuat suasana hati di rumah seringkali suram. Suatu malam, setelah makan malam yang hanya terdiri dari nasi dan garam, Andi memecah kesunyian. "Siti, aku lelah hidup begini," katanya dengan suara pelan namun penuh beban. "Setiap hari aku bekerja keras, tapi kita tetap saja miskin. Apa gunanya semua ini?" Siti terdiam sejenak. Ia menatap suaminya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku juga lelah, Mas. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ini jalan hidup kita. Kalau kita menyerah, siapa yang akan membantu kita?" "Aku berpikir untuk pergi ke kota besar," jawab Andi. "Mungkin di sana ada pekerjaan yang lebih baik. Aku dengar banyak orang yang sukses di kota." Siti ragu. "Tapi kalau kamu pergi, bagaimana aku di sini? Bagaimana kalau kamu tidak bisa kembali? Aku takut kita malah makin menderita." Percakapan itu menjadi awal dari konflik kecil di antara mereka. Siti merasa takut akan perubahan, sementara Andi merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan tanpa harapan. Semakin sering mereka membicarakan masalah ini, semakin tegang suasana di rumah. Suatu hari, setelah pertengkaran yang cukup besar, Andi memutuskan untuk pergi. "Aku harus mencoba, Siti. Kalau aku tinggal di sini terus, kita tidak akan pernah keluar dari kemiskinan ini," katanya sebelum pergi.
Siti hanya bisa menangis, tetapi ia tidak menghentikannya. Di kota, Andi menghadapi kenyataan yang lebih keras dari yang ia bayangkan. Mencari pekerjaan tanpa keterampilan dan pengalaman bukanlah hal mudah. Ia sering tidur di jalanan, makan seadanya, dan bahkan pernah ditipu orang saat mencoba mencari pekerjaan. Namun, ia terus bertahan karena bayangan Siti yang menunggu di desa memberinya kekuatan. Sementara itu, Siti mencoba bertahan sendiri di rumah. Ia mulai menjual barang-barang yang tersisa untuk membeli makanan. Hari-hari terasa semakin sepi dan berat tanpa Andi. Dalam kesendiriannya, ia sering merenung dan bertanya-tanya apakah keputusan Andi untuk pergi adalah hal yang benar. 6 bulan berlalu, dan akhirnya Andi berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di pabrik kecil. Meski gajinya tidak besar, ia mulai mengirim uang untuk Siti di desa. Ketika Siti menerima uang pertama itu, ia menangis bahagia. Meski rindu, ia merasa ada harapan baru yang mulai tumbuh. Suatu hari, Andi pulang ke desa membawa kabar baik. Ia telah menabung cukup untuk memulai usaha kecil di kampung. Dengan sisa tabungannya, Andi dan Siti membuka warung makan sederhana. Meski kecil, usaha itu perlahan membawa perubahan dalam hidup mereka. Andi dan Siti belajar bahwa kesulitan adalah bagian dari perjalanan, tetapi keberanian untuk mencoba dan kepercayaan pada cinta mereka adalah kunci untuk bangkit. Mereka tidak lagi merasa kalah oleh kemiskinan, karena kini mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga, harapan untuk masa depan yang lebih baik. Warung makan sederhana yang Andi dan Siti bangun dengan penuh perjuangan mulai menarik perhatian warga sekitar. Menu masakan rumahan yang Siti buat, dengan sentuhan rasa khas dan penuh kasih sayang, membuat banyak pelanggan berdatangan. Perlahan, usaha mereka berkembang. Setiap pagi, Siti sibuk memasak di dapur kecilnya, sementara Andi melayani pelanggan dengan senyum ramah. Mereka berdua bekerja tanpa kenal lelah, tetapi kali ini bukan karena keterpaksaan. Mereka menikmati setiap detik kerja keras mereka, karena tahu bahwa semua itu untuk masa depan yang lebih baik. Suatu hari, saat warung sedang ramai, seorang pelanggan bernama Pak Joko mendekati mereka. Ia adalah seorang pengusaha sukses yang kebetulan lewat dan mencicipi masakan Siti. "Masakan kalian luar biasa," katanya. "Apa kalian pernah berpikir untuk membuka cabang di tempat lain?" Andi dan Siti saling berpandangan. Itu adalah ide yang belum pernah mereka bayangkan. Dengan bantuan Pak Joko, mereka mendapat pinjaman kecil untuk memperluas usaha mereka. Dalam waktu 1 tahun, mereka berhasil membuka cabang kedua di desa tetangga. Kini, hidup mereka jauh berbeda dari sebelumnya. Rumah mereka, yang dulu reot dan bocor di sana-sini, telah direnovasi menjadi lebih layak. Mereka bahkan bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang lebih baik, sesuatu yang dulu hanya menjadi impian. Namun, keberhasilan mereka tidak membuat Andi dan Siti lupa akan asal-usulnya. Mereka tetap rendah hati dan sering membantu tetangga yang kesulitan. Setiap Jumat, mereka menyumbangkan makanan gratis dari warung mereka untuk warga yang kurang mampu. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Andi dan Siti duduk bersama di beranda rumah mereka yang kini dipenuhi tanaman hijau. Bintang-bintang bersinar terang di langit. Siti menyandarkan kepalanya di bahu Andi. "Mas, aku bersyukur kita tidak pernah menyerah," kata Siti dengan suara pelan. Andi menggenggam tangan istrinya. "Aku juga bersyukur, Ti. Karena kita melewati semuanya bersama. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah sejak dulu." Mereka tersenyum, menikmati keheningan malam itu. Kehidupan mereka memang tidak sempurna, tetapi kini mereka tahu bahwa kebahagiaan bukan hanya soal harta, melainkan tentang perjalanan bersama, saling mendukung, dan tetap berharap di tengah badai. Dan akhirnya,
Cinta mereka menjadi pondasi yang kokoh untuk segala keberhasilan yang kini mereka nikmati. Marilah kita ambil hikmahnya dari cerita ini buat pelajaran bagi kita semua.